Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah. Kami Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada ibadah Minggu Pentakosta pada minggu hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Syukur pada Tuhan yang terus menjaga kita, memampukan kita untuk kembali berkumpul, bersehati beribadah kepadanya di hari Pentakosta. Walaupun gedung gereja sudah cukup lama kosong, tapi gereja yang sejati bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, melainkan kita orang-orang percaya yang tekun bersekutu memuliakan Tuhan, yang bersedia membuka diri untuk terus dipulihkan Tuhan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari menjadi gereja yang sejati. Kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 244.
Saudara umat kekasih Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung-gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Jemaat dikasihi Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikut teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
suatu saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jika hingga saat ini kami masih ada dan berhimpun dalam ibadah di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, itu semua hanya karena belas kasih Tuhan di sepanjang kehidupan, baik diri kami secara pribadi maupun dalam keutuhan keluarga kami masing-masing. Iya Bapa, ketika kami berhimpun, kami memiliki sebuah kerinduan yang sama, iya Tuhan, untuk mendengarkan berita firman-Mu yang kami yakini akan memberikan kepada kami petunjuk kehidupan yang baru, yang benar dan berkenan di hadapan Allah sendiri, untuk kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan beriman kami ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua sama-sama dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mendengar, mengerti, bahkan memahami dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Berfirmanlah iya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, pada hari ini kita mengingat rayakan pencurahan Roh Kudus yang juga disebut dengan Pentakosta atau hari yang ke-50. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merayakan hari Pentakosta, ada sebuah pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan oleh Allah di dalam kehidupan manusia? Dan apa gunanya Roh Kudus itu bagi kehidupan saya dan saudara sebagai umat ciptaan Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita diingatkan tentang kehidupan dalam pertobatan yang diserukan oleh Yoel, Nabi Tuhan yang dipakai untuk memberitakan seruan pertobatan kepada umat Allah. Dan kemudian
Di dalam pertobatan itu kita juga menerima janji pemulihan yang Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, yang bukan hanya sekedar bertobat melalui kata saja, tetapi juga ditindaklanjuti melalui perbuatan dan sikap hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Pemulihan di dalam setiap kehidupan manusia. Dan saat ini saudara-saudara, bagi orang-orang yang sudah bertobat dan dipulihkan oleh Allah, Nabi Yoel kembali memberikan nubuat tentang pencurahan roh Allah di dalam kehidupan umatnya. Dikatakan ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Allah memberikan janji pencurahan rohnya kepada semua manusia. Untuk apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjawab semuanya itu saudara-saudara, kita mau diingatkan, roh Tuhan adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara, umat yang telah menjalani pertobatan mereka dan mendapatkan pemulihan dari Allah, ditetapkan dan diberi tugas oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah di dalam kehidupan manusia yang lain. Penyambung lidah Allah yaitu menyuarakan suara Tuhan tentang pertobatan, tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Namun saudaraku, Allah menyadari manusia hidup dalam keterbatasan dan kefanaan. Dan di dalam keterbatasan dan kefanaan itu saudara-saudara, bagi manusia pada umumnya untuk menyambung lidah Allah atau menyuarakan suara Allah di dalam kehidupan manusia bukan semudah diri mereka membalikkan telapak tangannya. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hambatan di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakmampuannya. Manusia seringkali mengalami berbagai macam masalah, secara khusus ketika dirinya harus menyuarakan suara Tuhan kepada banyak orang. Nah, Tuhan mengetahui hal itu, sehingga kemudian Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang di tengah-tengah kehidupan manusia melalui rohnya yang kudus, untuk menguatkan, untuk menyertai, untuk memampukan manusia yang berada dalam keterbatasannya itu, dan untuk memberikan kepada mereka otoritas bahwa di dalam diri mereka ada kuasa Allah yang bekerja bagi banyak orang. Dengan kata lain saudara-saudara, Roh Kudus, tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia, menyatakan kekuatannya, menyatakan kemampuannya, menyatakan otoritasnya yang diberikan kepada manusia untuk memberitakan tentang karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Terus kemudian yang kedua saudara-saudara, kita juga melihat siapa sebenarnya yang mendapatkan Roh Kudus Tuhan ini. Dikatakan saudara-saudara, ayatnya yang ke-28 dikatakan dengan jelas, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terutama teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh Kudus Tuhan tidak memandang yang namanya umur. Baik tua maupun muda dicurahkan roh itu oleh Tuhan. Tidak memandang yang namanya strata di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Setiap orang yang telah bertobat mendapatkan Roh Kudus Tuhan untuk dimampukan, untuk dikuatkan
menjalankan karya dan rencana Allah di dalam dunia ini. Dan kemudian kita juga mau melihat, saudara-saudara, fungsi dari Roh Kudus Tuhan itu, yaitu dalam rangka mempersiapkan umat pilihan Allah untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dalam peristiwa parusia. Saudaraku, kita semua tahu dan Alkitab memberikan kesaksian bahwa Kristus akan kembali datang ke dalam dunia ini. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun janji itu, nubuat itu pasti. Nah, di dalam menjalani hari-hari sebelum kedatangan Kristus ini, saudaraku, tidak sedikit orang Kristen yang terlena dengan keberadaannya. Tidak sedikit orang Kristen yang terlena dengan kehidupan di dalam dunianya. Maka ketika Roh Kudus Tuhan diberikan kepada orang percaya, orang yang telah bertobat dan dipulihkan, maka pada saat itu mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan berada di dalam sebuah kesadaran yang penuh bahwa hari-hari yang mereka jalani di dalam dunia ini bukanlah hari yang sia-sia, tetapi hari yang dipakai oleh mereka untuk bersiap, hari yang dipakai mereka untuk berkarya, hari yang dipakai mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga orang yang dicurahkan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tetap siap dan waspada untuk menyambut kehadiran Kristus kembali ke dalam dunia ini. Dan saudara, dari sini kita mau diajak untuk melihat di dalam situasi kita saat ini, saudara-saudara. Di dalam hari Pentakosta ini kita diingatkan juga bahwa pencurahan Roh Kudus digenapi di dalam dan melalui dari Yesus Kristus yang kita sembah dan kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Kemudian pada hari ke-50, Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada para rasul pada saat itu untuk menguatkan mereka, untuk memberikan penghiburan kepada mereka, untuk memberikan keberanian kepada mereka menjalankan karya dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai utusan-utusan Tuhan. Dan juga dicurahkan kepada saya dan saudara yang hadir pada saat ini. Secara khusus Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada saya dan saudara, bahkan seluruh dunia ini yang pada saat ini di dalam situasi di mana COVID-19 melanda dunia ini. Bagi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan menghadapi situasi ini, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, dirinya tetap berada di dalam pengharapan kepada Allah, bahwa Allah akan tetap memampukan dirinya untuk bisa bertahan. Allah juga memberikan hikmat kepada dirinya untuk mengatasi kesulitan ini, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kepada para pemimpin, baik negeri kita maupun dunia ini, untuk memberikan kepada mereka hikmat bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. Ini semua adalah karya Roh Kudus Tuhan yang membuat kita bisa bertahan hingga pada saat ini. Cuma masalahnya, saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, Roh Kudus Tuhan akan bekerja ketika umat yang telah dicurahkan Roh Kudus itu mau menerimanya dengan sukacita dan mengizinkannya bekerja dalam seluruh kehidupannya. Saudaraku, pertanyaannya di dalam kehidupan kita adalah, apakah benar-benar kita telah menerima Roh Kudus Tuhan dengan hati yang terbuka dan mengizinkan Dia bekerja di dalam kehidupan kita? Kalau belum, saudaraku, mari pada hari Pentakosta ini
Izinkan dia bekerja dalam hidup kita, untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan kepada kita kemampuan mengatasi situasi seperti ini, dan juga untuk menjalankan karya dan rencana Allah menjadi perpanjangan kasih setia Tuhan kepada banyak orang dan menyuarakan suara Allah di dalam kehidupan manusia. Selamat menerima Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu teduh. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini adalah hari ke-50 di mana Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua Tuhan, yang kami yakini merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat manusia yang telah bertobat dan dipulihkan oleh Allah, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, untuk memampukan kami Tuhan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam pada saat ini ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yakin serta percaya Roh Kudus Tuhan jugalah yang memampukan kami hingga pada saat ini kami masih tetap bertahan di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun kami tetap terus harus menghadapi situasi di mana COVID-19 sedang melanda bumi ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami, baik negeri Indonesia ini maupun dunia ini Tuhan, hikmat dan bijaksana-Mu untuk mengatur kami, untuk memberikan kepada kami kemampuan dan juga memberikan kepada kami apa yang harus kami lakukan menghadapi situasi seperti ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan jugalah yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam rangka dunia ini mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang boleh berupaya hingga pada saat ini, yang mereka melakukan mencari vaksin, menemukan vaksin yang terbaik untuk bisa mengatasi situasi seperti ini ya Bapa. Para ilmuwan Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dan berkarya seturut dengan kehendak Allah sendiri. Roh Kudus Tuhan jugalah yang memampukan kami seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini ya Bapa, untuk tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang begitu luar biasa. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, bahkan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua untuk tetap bertahan menjalani kehidupan ini ya Bapa. Bapa, Engkau juga berkati gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Ketika pada saat ini gereja-gereja Tuhan tetap terus berupaya menjalankan misi Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Engkau berkati secara khusus GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan, dengan segala kemampuan, dengan segala hikmat dan bijaksana yang asalnya dari Tuhan, kami boleh menyuarakan suara Tuhan kepada banyak orang. Kami boleh menyuarakan suara Tuhan yang memberikan kepada kami keberanian untuk menghadapi situasi seperti ini ya Bapa. Berkati para presbiter yang ada, pengurus dan pelayan Pelkap, berkati komisi, kelompok kerja, bahkan panitia-panitia yang telah Tuhan pakai. Biarlah semua kami Tuhan boleh berkarya di dalam menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai gereja-Mu ini ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan Kau berkati kami dan mampukan kami Tuhan untuk tetap menjalankan karya-Mu melalui tugas, pekerjaan, tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap bertahan di dalam dunia ini Tuhan. Kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan melalui sikap dan tutur kata kami sebagai umat pilihan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi para tim medis. Tuhan Kau berkati mereka semua, Engkau kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah mereka boleh melakukan pelayanan yang terbaik di dalam kehidupan mereka bagi banyak orang ya Bapa. Keluarga-keluarga mereka juga Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona ini ya Bapa. Di sana Tuhan akan berkarya sebagai tabib yang ajaib. Tuhan akan memberikan jamahan tangan kasih-Mu kepada mereka semua untuk menguatkan tubuh dan jasmani mereka ya Tuhan, untuk memampukan mereka bertahan di dalam situasi ini Tuhan. Tuhan Kau juga berkati anak-anak Tuhan yang karena virus corona ini ya Bapa, mereka harus kehilangan pekerjaan, mata pencaharian mereka Tuhan. Tuhan Kau hadir bersama dengan mereka, menguatkan mereka, serta memampukan mereka untuk tetap terus berusaha dan berkarya bersama dengan kehendak Tuhan yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati kami semua dalam tangan kasih Allah, dan biarlah ya Tuhan kami menyambut curahan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami saat ini dengan hati yang terbuka, dengan ketulusan iman kami, bahkan membiarkan Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami ini.
Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan, serta terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pemutusan Tuhan. Saudaraku, yakinlah bahwa kita yang bertobat dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus selalu menyertai seluruh kehidupan rumah tangga kita dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.